Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Novita Wulandari NIM 009 dari kelas MKP 6A. Di sini aku mengambil tema industrialisasi dengan judul Perkembangan Industrialisasi di Indonesia dengan mengubah pola budaya masyarakat. Apakah kalian tahu industrialisasi itu seperti apa? Jadi, ada beberapa pengertian industrialisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arsyad tahun 2004, industrialisasi yaitu proses modernisasi dalam suatu negara dalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan satu sama lain dengan industri pengolahan. Yang kedua, menurut Yustika tahun 2000, dalam suatu unit produk terletak pada tempat tertentu yang mengubah barang-barang dengan cara mekanis, sehingga menjadi barang produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir, termasuk di sini memasang bagian dari suatu barang. Dan yang terakhir, menurut Budiono dalam Ekonomi Internasional tahun 1990, industrialisasi yaitu suatu proses percepatan, perkembangan, atau pertumbuhan produksi barang-barang industri yang dilakukan dalam negeri yang kemudian diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Industrialisasi di Indonesia masih tergolong terbelakang dari negara lainnya. Dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia termasuk ke dalam golongan negara berkembang terbesar 3 setelah India dan Cina. Terdapat 3 ukuran di sektor industri Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia. Pertama, sumbangan sektor industri dalam GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua, besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri. Dan yang ketiga, yaitu nilai tambah per kapita. Peranan industri terhadap perekonomian. Peran industri terhadap perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya pada produk domestik bruto, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa neto dari kegiatan ekspor, serta sumbangan terhadap pajak bagi negara. Rendahnya kontribusi industri terhadap PDB mengindikasikan bahwa pembangunan sektor tersebut sejauh ini belum mampu menjadi penolong yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor usaha lain. Menurut Daeng tahun 2009, industrialisasi tidak semata-mata berkaca pada ekonomi saja, melainkan proses perubahan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat ditransformasikan dari tahap atau kadam pra-industri ketika akumulasi modal per kapita rendah ke tahap industrialisasi. Di negara maju, perkembangan industri berhasil dilakukan dikarenakan perubahan budaya masyarakat di negara tersebut mampu menopang terbentuknya budaya industri. Dalam hal ini, bahwa budaya industri dapat menjadikan barang jadi maupun barang mentah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah yang ketika diproduksi nilai jualnya justru akan meningkat. Industrialisasi yang dibangun dari bawah inilah yang kemudian memunculkan modernisasi yang akan memberi efek pada pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat. Namun, masyarakat di negara Indonesia, etos dan spirit industri belum tampak karena bangsa ini cenderung beretos pedagang, di mana karakteristiknya yaitu dengan menjual sesuatu barang dengan cepat dan mengambil keuntungan yang besar dari barang tersebut. Di Indonesia, perkembangan masyarakatnya dipengaruhi oleh kolonialisasi dan imperialisme. Maka dari itu, perkembangan masyarakatnya pun tidak dapat mengikuti pola modernisasi yang alamiah. Menurut Octavianus tahun 2008, kekhawatiran ketergantungan pada negara lain ini terbukti ketika seluruh industri termasuk di Indonesia saat ini
tidak berdiri di atas kebutuhan ekonomi dalam negeri, melainkan atas permintaan dan kebutuhan ekspansi modal asing. Strategi industrialisasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, promosi ekspor dan biasa disingkat dengan PE. Yang kedua, substitusi impor dan bisa disingkat dengan SI. Yang pertama, promosi ekspor. Strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri. Strategi PE ini dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Kemudian, ada beberapa syarat penting dalam promosi ekspor. Yang pertama, tingkat proteksi dari impor harus rendah. Kedua, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Ketiga, pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar. Dan yang keempat, nilai tukar mata uang harus realistis. Berikutnya, substitusi impor. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang menggunakan impor. Strategi SI dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Mengenai SI, ada beberapa pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini, terutama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan berkembangnya industri di dalam negeri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka luas. Yang kedua, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negeri. Yang ketiga, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang keempat, untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Dan yang kelima, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Nah, selanjutnya, ada 2 langkah supaya industrialisasi di Indonesia lebih dominan ke dalam negeri. Apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah pertama, menjadikan kinerja yang semakin efisien dan kompetitif yang diukur oleh standar di pasar internasional. Kedua, menjadikan supaya industri-industri yang berorientasi ekspor semakin bertumpu pada iptek yang lebih tinggi dan sumber daya manusia. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi, yaitu negara Indonesia diperlukan untuk memperhatikan industrialisasi dengan menggunakan teknologi canggih dan modern, supaya dapat bersaing di negara-negara lain, khususnya negara Asia, dan merubah tatanan pola masyarakat yang semula hanya menjadi masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang lebih produktif atau mengembangkan industrialisasi dengan memanfaatkan potensi negara yang ada. Nah, jadi itulah perkembangan industrialisasi di Indonesia yang dengan mengubah pola budaya masyarakatnya. Cukup sekian penjelasan mengenai industrialisasi di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.